Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala. Makalah yang ke-43 dari sebagian orang bijak, bijaksana, hakim, ya maaf, mengatakan begini: siapa saja yang berpegang kepada akalnya, siapa saja yang berpegang kepada akalnya, niscaya sesatlah dia. Jamaah. Jadi kalau orang hanya bertumpu kepada akalnya, niscaya sesatlah dia. Maksudnya berpegang pada kebenaran akalnya dalam segala urusan, bukan berpegang kepada Allah Ta'ala, niscaya tidaklah dia mendapat petunjuk kepada yang benar. Jadi kalau dia hanya bertumpu pada akalnya saja, tidak mengikut yang Allah sampaikan, dia rawan sekali jemaah untuk menyimpang dari yang benar. Begini, nomor satu, arti akal dulu. Akal ini secara bahasa Arab artinya ikatan. Jemaah, akal, ikat. Jadi makanya dalam bahasa Indonesia ada terambil dari bahasa Arab, ikal, orang yang rambutnya ikal, dia macam melilit begitu jemaah. Satu, jadi akal artinya ikatan. Dua, ya, ada 4 kosakata bahasa Arab yang secara bahasa Arab beda-beda artinya, tetapi secara agama sama. Satu, akal. Dua, qalbun, hati. Tiga, nafsun, nafsu, hasrat, keinginan. 4, ruh, nyawa. Ini secara bahasa Arab artinya beda-beda. Satu, akal artinya ikatan. Kedua, qalbun. Qalbun artinya bukan hati, jantung. Selama ini kita mengartikan qalbun hati, salah. Jemaah, qalbun artinya bukan hati, jantung. Arti qalbun itu secara bahasa Arab pula bolak-balik. Ada doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau ramai, tsabbit qulubana ala dinik. Qalbun itu bukan hati, tapi jantung.
Karena arti qalbun itu bolak-balik. Di hati, struktur fisik manusia di hati itu tidak ada bolak-balik darah. Nggak ada jemaah. Yang ada bolak-balik darah itu di jantung. Jemaah, ada darah masuk, ada darah keluar. Dan di jantung itu ada 4 kamar, 2 di bawah, 2 di atas. Selama ini pengertian qalbun sebagai hati itu salah. Di Indonesia, kalau orang Arab nggak ada yang salah. Orang Arab begitu qalbun langsung lah jantung dia faham orang itu bahasa kita. Bahasa dia. Ya, 2, 3, nafsun. Jiwa, keinginan. Ya, itu satu akar kata dengan nafas. Ya, nafas bahasa Arab. Nafsun juga bahasa Arab, makna dia itu hembusan. Makna nafsun itu hembusan. Secara bahasa Arab itu. Lagi ruh. Ruh itu ruh nyawa. Jemaah. Secara bahasa Arab saja. Ruh kita artikan sebagai nyawa. Kita pun tak tahu apa itu nyawa. Tak ada yang tahu. Cuma ruh, rohaya, ruh. Itu kalau orang Arab bilang ruh, pergi. Karena dia memang bangsa bisa lepas. Jemaah. Enggak ada yang bisa nahan nyawa. Itu arti secara bahasa. Nah, secara agama, empat ini artinya sama. Akal, qalbun, nafsun, ruh, artinya sama. Apa itu? Latifah Rabbaniyah. Benda halus yang bersifat ketuhanan. Jadi, kalau kita sebut kalbun, nafsun, ruh, akal, ini arti secara bahasa, secara agamanya adalah sama, yaitu latifah. Latifah, benda halus, rabbaniyah, yang bersifat ketuhanan. Okey. Sekarang kita ke akal. Kalau begitu, akal adalah benda halus yang bersifat ketuhanan. Maka, mengapa orang bijak tadi mengatakan kalau mengikut akal berkemungkinan orang itu sesat? Sedangkan akal adalah satu benda yang bersifat ketuhanan. Okey, jawabnya bertahap. Satu jemaah. Watak dasar manusia adalah makhluk bertuhan. Ini harap faham dulu. Kita ngaji betul-betul nih, jawab. Watak dasar manusia adalah makhluk bertuhan. Persoalannya, siapa yang layak jadi Tuhan? Jadi enggak ada makhluk yang tidak bertuhan. Itu mustahil. Walau komunis mengatakan ateis. Komunis nanti ujungnya ateis jemaah. Komunis itu adalah satu tahapan dalam hidup. Jadi sosialisme, komunisme, baru nanti ujungnya ateisme. Ateisme itu mengatakan Tuhan nggak ada. Oke. Ini betul. Apa yang dimaksud dengan Tuhan? Nah, ini supaya paham betul apa yang dikata ulama. Apa yang dimaksud dengan Tuhan? Secara mudah adalah aliha ya'lahu dalam bahasa Arab. Aliha ya'lahu itu nanti menjadi ilah. Ilah artinya Tuhan. Apa Tuhan? Sesuatu yang membuat Anda takjub sehingga Anda mengikuti dia. Itulah yang dimaksud dengan ilah. Bukan Rob. Robbun bahasa Arab. Indonesianya artinya apa? Tuhan juga. Alhamdulillahi Rabb.
Rob Tuhan juga, itu lain artinya. Ilah adalah sesuatu yang menakjubkan sehingga kita mengikuti dia. Itulah yang dimaksud dengan Tuhan. Maka kita tidak disebut menuhankan sesuatu kecuali pangkalnya takjub. Kemudian kita ikuti dia. Jadi apa yang terus kita terpesona kepada dia. Dan kita ikuti apa yang membuat kita terpesona itu, kita ikuti. Maka dialah Tuhan kita. Sehingga keluar cakap Nabi Muhammad SAW, saya ada zaman ala umati ilahuhum butunuhum. Akan sampai nanti satu masa, kata Rasulullah, Tuhan manusia, Tuhan umatku, saya ada zaman ala ummati. Akan datang satu masa nanti, satu periode, satu zaman, terserahlah apa mau diartikan zamanun di situ. Ala ummati, yang zaman itu ala ummati, di atas umatku. Cara kita, umatku akan menghadapi satu zaman, ilahuhum butunuhum. Tuhan mereka adalah perut mereka. Apa yang ada dalam perut? Kalau kita cerita perut, cerita apa? Makan. Kalau cerita makan, cerita apa? Bukan. Sebelum makan, supaya dapat makan, macam mana caranya? Duit. Nah, saya tak mau cerita langsung ya, supaya akal kita main lah. Kan Tuhan mereka, perut mereka. Macam mana menuhankan perut? Karena urusannya makan. Makan urusannya duit urusannya kerja, kan begitu. Maka orang terpesona kepada kerja yang diawali terpesona pada duit, dan orang terus menerus pikirannya mengikuti untuk kerja itu. Maka Tuhannya adalah perutnya, maksudnya Tuhannya adalah kerjanya. Kalau kita mau nyatakan kerja itu sebagai uang, maka Tuhannya adalah uangnya. Dan sekarang kan begitu. Siapa sekarang yang tidak bertuhan uang? Nah, kalau bilang begini nanti dia tolak. Nggak mungkin lah Tuhan kita Allah. Iya, hakikatnya Tuhan Allah. Tetapi arti bahasa Arab ilah adalah sesuatu yang menakjubkan kita sehingga kita ikuti dia. Itulah maka ngaji kita hari-hari, jangan ria, jangan ria, jangan ria, jangan ria, jangan ria, jangan ria. Ikhlas. Kalau gitu tidak boleh saya mengajar ini menerima uang dari kita. Kalau gitu para guru tidak boleh menerima uang. Lain hal. Itu uang dalam kaitannya dengan transaksi. Andai kita ke sekolah ngantar anak kita, guru-guru sekolah mengatakan bayar dengan ikhlas, maka kita tidak perlu menerima uang. Andai kita pergi membeli-beli, cukup pakai ikhlas, maka kita tidak perlu menerima uang. Dan ingat, 1/4 hukum fikih cerita transaksi, dan itu isinya uang. Jadi jangan diperhadap-hadapkan seperti saya yang menerima uang dari kita berarti tidak ikhlas. Tunggu dulu, dudukkan kajinya, apa ikhlas, apa transaksi. Dan jangan lupa Rasulullah sampai mengatakan, berilah upah buruh sebelum keringatnya. Berarti Anda ini mengharap upah. Oh iya dong. Kita menyampaikan pengajian jelas mengharap upah. Upah kita yang tertinggi adalah pahala. Masa saya menyampaikan pagi ini nanti 1 jam tak mengharapkan pahala? Macam mana jalan ceritanya itu? Jadi perkara upah kita tetap mengharap. Lah uang itu bagaimana? Hubungannya dengan transaksi. Selalu orang bilang ikhlaslah. Ustaz-ustaz dulu lah yang ikhlas banding ustaz sekarang. Karena ustaz-ustaz dulu tuh cukup kasih beras, kasih pisang. Kata kita yang sekarang pun begitulah. Kalau gitu tak usah kasih uang, urus beras kita di rumah. Urus uang sekolah anak kita, urus listrik kita, urus kota kita. Jadi kita tak nerima uang lagi, urus sajalah. Sanggup? Kalau sanggup silakan jemaah, intip-intip beras aku di rumah. Intip-intip listrik aku, intip-intip kota aku, intip-intip urusan sekolah anakku. Nanti kita yang bayar. Kan ribet jadinya, jemaah.
Kan ribet jadinya. Jadi ini harus pandai-pandai menempatkan ikhlas dan transaksi itu. Dah, oke ya. Itu panjang nanti cerita aja. Jadi ilah adalah sesuatu yang menakjubkan kita sehingga kita mengikutinya. Itulah Tuhan. Oke, ilahum betul. Nah, kaitan dengan kaji ini. Akal adalah latifah rabbaniyah. Imam Ghazali sebut dalam kitab beliau, benda halus yang bersifat ketuhanan. Artinya, tidak ada manusia yang tidak bertuhan. Masalahnya adalah siapa yang dijadikan Tuhan. Karena kita akal bersifat ketuhanan dan akal itu tidak mau dia mesti bertuhan. Hanya masalahnya, ini dia. Akal rawan terpeleset oleh nafsu. Itu saja jamaah. Akal rawan. Bukan kita kata akal tak betul. Tidak. Karena akal itu adalah latifah rabbaniyah. Dia rawan terpeleset oleh nafsu. Sehingga dia bisa tergelincir dalam menuhankan sesuatu. Maka perlu datang para Rasul. Jadi Rasul Muhammad SAW sampai Nabi Allah Nuh alaihi salam itu menjelaskan siapa yang jadi Tuhan. Sebab kalau mereka nggak datang rawan. Bukan kita katakan akal tidak mampu meyakini Allah adalah Tuhan. Walau tak datang para Rasul. Nanti akan saya sampaikan penjelasan Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah. Jadi jamaah yang dikasihi Allah Ta'ala, oleh karena rawan akal tergelincir, maka ulama kata tadi, siapa yang berpegang kepada akalnya, niscaya sesatlah dia. Bukan maksudnya pasti sesat. Tapi rawan tergelincir oleh adanya nafsu. Oke? Karena ciri khas nafsu adalah suka yang enak-enak. Awas. Ciri khas nafsu, suka yang enak-enak. Jawab di hati masing-masing. Mauan tidur apa sembahyang subuh? Mauan sedekah apa pelit? Tenang aja, jawab di jiwa, di dalam hati masing-masing. Tetapi belakangan sebagian orang mengatakan tidak, bagi saya lebih enak subuh. Kenapa? Nafsunya sudah terdidik oleh akalnya. Nafsunya sudah terdidik oleh akalnya. Seenak-enak kau solat subuh, masih enak lagi berhubungan dengan Tuhan yang seenak-enak kau tidur, masih lebih enak lagi berhubungan dengan Tuhan. Itu dalam sembahyang subuh. Masalahnya kita lebih enak mana rasa kita? Tidur apa sembahyang subuh? Nah, kan pulang pada kita jemaah. Pulang pada kita. Jadi ciri khas nafsu adalah suka yang enak. Jemaah, hati-hati. Nanti kalau kita baca lagi dalam kitab Minhajul Abidin, apa ciri ibadah yang sesungguhnya ditopang oleh nafsu, bukan oleh iman. Jamaah, enak. Okay? Oleh karena itulah ulama katakan, siapa yang berpegang kepada akalnya, sesatlah dia. Maksudnya ini bukan pasti sesat, rawan untuk sesat sebab masih ada nafsu. Oleh karena itulah dalam agama para rasul datang ngasih tahu, Tuhan itu Allah. Dalam perjalanan sejarahnya yang direkam oleh Al-Quran, umat Nabi Nuh, Tuhannya Allah. Banyak orang alim. Belakangan orang alim itu dibuatkan patung. Belakangan patung orang alim itu dipandang suci. Belakangan patung orang alim yang dipandang suci itu dihormati. Belakangan patung orang alim yang dipandang suci dihormati. Itu ada pantangan.
Belakangan patung orang alim yang suci, yang dihormati, yang ada pantangan itu diyakini bisa menimbulkan kualat. Supaya tidak kualat maka dia perlu didekati, disembah. Direkam Al-Quran. Ada 5 patung itu jamaah. Buka surat Nuh. Maka dalam agama kita terlarang ada patung. Karena rawan untuk disembah. Karena begitu jamaah. Makanya para rasul datang untuk menjelaskan kepada manusia Tuhan bukan lain selain Allah. Nah, karena itulah di sini disebut orang berpegang kepada akalnya niscaya sesatlah dia. Karena dia berpegang pada kebenaran akalnya yang rawan tergelincir, bukan pada Allah Ta'ala. Berpegang pada Allah Ta'ala maksudnya apa yang ada pada Al-Quran, apa yang ada pada hadis. Tengok jamaah. Andai para rasul tidak ada, meskipun sekarang sudah selesai dan ada, bisa tidak manusia dengan akalnya meyakini Allah sebagai Tuhan? Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan tidak. Bahwa akal mau bertuhan, ya, itu tidak ditolak. Tetapi bisakah akal memastikan Allah adalah Tuhan? Tidak. Tetapi Mu'tazilah mengatakan bisa. Mengapa? Karena akal adalah latifah rabbaniyah. Beda Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Mu'tazilah. Jamaah. Tapi bagi kita teori ini nggak perlu lagi diperdebatkan. Sebab Rasul sudah ada. Sejak Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Muhammad SAW. Terusnya, ini supaya paham. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, akal bukan mizan. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, akal bukan mizan. Aku terang-terang aku sampaikan betul nih jamaah. Ya, mizan artinya ukuran. Jadi ukuran kebenaran bukan menurut akal. Makanya kita hari-hari selalu salah, nggak cocok menurut saya. Itu menurut saya maksudnya menurut apa? Bisa menurut akal dia, bisa menurut nafsu dia. Jamaah, agama, ajaran agama pasti cocok dengan akal, tapi selalu ditolak oleh nafsu. Maka kalau ada yang mengatakan nggak cocok kaji ini, nggak cocok kaji ini, kita tanya cocok menurut apa? Dia udah nggak bisa jawab. Kalau nggak cocok menurut akal dia, padahal itu benar menurut agama, sesungguhnya kalimatnya adalah nggak cocok menurut nafsu saya. Karena ajaran agama pasti cocok dengan akal, selalu ditolak oleh nafsu. Jamaah. Nah, akal menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mizan. Bukan, salah saya. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, akal bukan mizan, bukan standar, bukan ukuran. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, akal adalah alatul fahmi, alat untuk memahami. Jadi bukan akal itu ukuran. Macam kita ini kan, sekarang ini panas atau dingin? Apa ukurannya? Nggak, ukurannya apa? Saya kedinginan, itu tahu. Orang lain belum tentu. Maka keluarlah termometer. Kan termometer ya jamaah. Jadi termometer itu mengukur berapa suhu. Jamaah. Berapa suhunya? Nah, bukan kitanya. Ternyata umum katakan dingin. Itu bisalah. Bisalah, enggak pasti juga jamaah yang memastikan termometer. Jadi akal Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini akal bukan ukuran, tetapi akal adalah alat untuk memahami, alatul fahmi. Maka hati-hati kalimat kita kalau ngaji mengatakan enggak cocok. Enggak cocok menurut apa? Apa ukurannya? Dia enggak cocok. Sebab kalau kata agama cocok. Kata agama, ini kata agama, ada uangmu,
gunakanlah untuk sedekah, atau kata agama, ada uangmu, gunakan untuk gengsi. Mana kata agama? Untuk sedekah, tapi kita gunakan untuk gengsi. Kita gunakan untuk gengsi itu nafsu atau akal? Nafsu. Makanya nggak cocok ngajinya kalau sedekah. Maka sekarang jarang buka kaji sedekah kan? Jamaah. Rata-rata tak suka orang sama sedekah. Jamaah. Ini supaya paham. Jadi ahlu sunnah wal jamaah meyakini akal alatul fahmi, alat untuk memahami. Sedangkan di dalam Mu'tazilah akal mizan, akal ukuran. Nah, ini jadi berbeda jamaah. Jadi yang pertama ini kata ulama, siapa yang berpegang kepada akalnya sesatlah dia. Karena dia tidak mendapat petunjuk kepada yang benar. Berarti tak boleh ikut akal. Boleh sebagai alatul fahmi. Tak bisa kita lewat sini. Kenapa? Ada bendera putih itu. Apa yang memahami bendera putih tadi? Sehingga kita tak boleh lewat sini. Kan akal. Sebagai tempat putih, sebagai tempat merah, sebagai tempat kuning. Kalau kita perang tanda kalah apa? Putih, naik putih. Maka sebagai tempat orang meninggal benderanya putih. Jangan cerita non-muslim, yang muslim nih. Sebagai tempat orang muslim meninggal benderanya merah. Kok merah? Berani dia mati. Mantap. Kan? Sebagian pula tempat kalau mati tandanya bendera apa? Ada hitam, hijau. Hijau. Mungkin yang mati ini orang wasliyah. Begitu, jemaah. Begitu. Di sini wasliyah, kan? Kalau di Jawa dia Nahdlatul Ulama hijau. Kalau biru Muhammadiyah. Macam-macam lah. Itu kan semua tanda. Yang memahami tanda ini apa? Akal. Al-Quran, hadis itu bahan mentah. Yang memahaminya akal. Jadi bukan akal menjadi ukuran kebenaran, tapi akal adalah alat untuk memahami sesuatu. Dan nyatanya ini supaya paham betul jemaah. Jangan nanti ngomong kita nggak masuk akal aku. Kata kita, kau berakal tidak? Iya mak, berarti gila aku. Memang mungkin boleh jadi dia mak. Secara benda, simpul saraf kita sama. Simpulnya itu dia mak, ikatannya di otak ini sama. Semua orang. Tapi kenapa hasilnya beda-beda? Tergantung penggunaan. Tajaman mana pisau kita di rumah atau pisau tukang rujak? Mahalan mana pisaunya? Kita apa tukang rujak? Nah, cobalah perhatikan jemaah. Ya memang tidaklah, janganlah saya dibantah. Kan enggak gitu semua. Iya, ini untuk dekatkan faham saja. Pisau tukang rujak itu nanti sampai tipis, kurang tipis, tapi tajamnya bukan tanggung. Pisau awak di rumah mahal, belinya pun di mall. Tapi kurang tajam berbanding dia. Karena senantiasa dipakai. Pisau kita memang mahal untuk gengsi. Jadi kalau tamu datang kita ajak ke dapur. Ini beli pisaunya Singapura nih. Padahal lama nggak dipakai. Jadi tumpul juga. Pisau beli pasar 5, tajam bukan tanggung. Mengapa sebagian orang akalnya nampak bagus, sebagian tidak? Bergantung dipakai tidak akal nih. Maka banyak yang nggak pakai akal dia. Banyak. Apa contohnya? Sampah dibuang tempat sampah apa ke sungai? Jawab kalau ini jemaah. Sampah dibuang ke tempat sampah atau ke sungai? Coba dulu. Jadi yang buang ke sungai itu pakai akal tidak? Aku bukan bilang dia ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, bukan, akal. Itu pulang pada dipakai atau tidak.
Jamaah. Itu maka beda itu. Makin dipakai akal tadi, maka Rabbaniyah, ketuhanan akal itu makin cerah. Makin dipakai dia makin cerah, makin dipakai makin cerah, makin dipakai makin cerah. Itu akal jamaah. Karena simpulnya ini sama. Otak kanan, otak kiri kita adanya jamaah. Siapa yang memakai otak kiri lebih sering daripada otak kanan, kata para ahli otak, dia ni jago di dalam hitung-hitung tapi kurang halus perasaan. Orang yang memakai otak kanan lebih dari otak kiri, dalam ilmu sastra, ilmu kemanusiaan, ilmu sosial, dia lebih jago daripada hitung-hitung. Otak kanan, otak kiri. Jamaah, ini mau paham betul. Supaya jangan salah pelajaran nasihat dari para ulama. Kalau gitu nggak usah kita ikut akal. Ikut apa kata Allah aja, apa kata Rasulullah. Bukan itu maksudnya. Karena tadi akal rawan tergelincir, rawan terpleset, maka perlu datang wahyu dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis _ As-Sunnah. Jadi diharapkan paham betul. Gunakan akal jamaah. Sayang kalau kita tak gunakan akal kita, asyik melulu ikut nafsu, redup nanti dia jamaah. Hasil penelitian, saya tak baca betul enggak, hanya dengar informasi saja. Hasil penelitian, manusia ini baru menggunakan 14% kemampuan akalnya. Nah, bayangkan itu jemaah. Gunakan akal kita. Gunakan yang betul-betul akal. Sayang Tuhan kasihkan sebab dia cahaya ketuhanan. Maka sebahagian orang akalnya kok nampak terang, sebahagian tidak. Macam pisau tadi, sebahagian orang dia gunakan akalnya, sebahagian tidak. Buburnya banyak di rumah waktu masak. Laki bini 2. Anak 3, 5 semua. Masak bubur kacang hijau pakai durian. Akal kan bisa pikir, ini kita habis tidak? Kasih orang. Ini tidak, udah tak habis panasin baru kasih orang. Ini gunakan nafsu apa akal nih? Maka akalnya buntu, jamaah, buntu. Jadi kalau ngaji pun nggak ngerti-ngerti ya. Jadi apa maksudnya? Karena sudah lama tidak menggunakan akalnya. Bukan nggak menggunakan otaknya. Berotak belum tentu berakal. Apa bukti? Ayam, ada nggak otaknya? Akalnya? Nah, jadi kalau kita bilang nggak berotak jangan tersinggung. Ayam ada otaknya. Yang lebih parah udang lagi. Ada apa di otaknya? Ada tai lagi jemaah. Itu pun awak makan. Apalagi yang besar-besar. Udang tiger sedap jemaah. Udang tiger sedap. Ya. Jadi berotak belum tentu berakal. Maka kita tajam-tajamkan pisau itu. Gunakan akal itu. Boleh paham insyaAllah? Jadi jangan salah nasihat ulama yang pertama ini. Kita takut saya nanti kita mengatakan tak usahlah pakai akal. Jadi cemanalah cara memahami Al-Quran, Al-Hadis itu kalau tak pakai akal. Cuma maksudnya tadi, akal rawan. Sebab ada nafsu. Ini tabung lewat nih. Tabung lewat. Di kantong ada 2.000, ada 5.000. Kalau pakai nafsu, pakai akal beda tuh. Kalau pakai nafsu, 2.000 pun sayang lah. Tapi kalau pakai akal sedih dia. Ngapa cuma 7.000 awak bawa tadi? Ya Allah, silap. Beda aja mah. Mudah-mudahan banyak lah isi tabung. Iya. Pakai akal atau pakai nafsu? Saya tak tahu. Yang tahu kita sendiri. Saya tak tahu je. Saya hanya menjelas-jelaskan saja. Ini supaya jangan salah. Mustahil ulama memberi nasihat salah. Ulama ya, mustahil beri nasihat salah. Jamaah. Baik, kita teruskan. Jadi jangan salah faham. Tetaplah pakai akal. Yang kedua. Siapa saja merasa kaya. Perhatikan kalimat. Siapa saja merasa kaya dengan hartanya, niscaya sedikitlah jadinya.
Maka dalam kaji masyarakat kita ada satu kaya yang lain. Itulah kaya hati. Itulah kaya hati. Jadi kalau orang merasa kaya dengan hartanya, pasti nilai harta, bukan jumlah. Nilai harta itu pasti jadi sedikit. Mengapa? Sebab dia ingin lebih. Ingin lagi. Ingin lagi. Padahal harta dia sudah banyak. Tapi karena dia merasa kaya, biar tahu kalian dulu ya, mobil kami berapa, kebun sawit kami berapa. Kata kita gara-gara kebun sawit ayah kau itulah maka banjir. Baru bilang dia, itu kan takdir Allah. Pas itu kau kata takdir Allah. Tapi pas Allah kasih kau kekayaan, kau merasa itu hasil usahamu, bukan takdir Allah. Zalim. Jamaah. Kalau kita sadar harta yang kita peroleh takdir Allah, tak akan kita sombong. Jamaah. Awas ya, merasa kaya sedikitlah jadinya. Walau jumlah hartanya banyak, tapi nilainya jadi sedikit. Maka bukan kaya itu yang salah, tapi sikap kita kepada kaya. Jangan salah kaji, biar miskin tak apa, yang penting jiwa awak kaya. Awak tanya sama yang bilang gini, kalau kau dikasih mobil mau nggak? Ya maulah, berarti cakap kau bohong tadi itu. Dia bilang begitu tuh karena nggak ada kesempatan aja. Coba kalau ada kesempatan. Maksud saya ini jujur jamaah. Ini yang kaya-kaya nih, dunia nih semua. Tak apa, yang penting kita sembahyang untuk akhirat. Awak tanya, kau kalau kaya macam gitu mau nggak? Jangan. Kita belum tahu, jangan nistakan orang. Kaji ini untuk memperbaiki kita, bukan untuk menistakan orang lain. Apa guna rumah besar-besar gitu? Akhirnya kan mati kubur awak 1 kali 2 juga. Kalau dikasihlah gratis saat ini rumah itu untuk kau, mau enggak? Ya itu kan rezeki. Gitu. Coba dulu. Jangan. Kita nggak ada urusan itu. Urusan kita memperbaiki diri kita. Jamaah. Jadi siapa saja merasa kaya dengan hartanya, niscaya sedikitlah jadinya. Jumlah yang banyak nilainya jadi sedikit. Kaya sejati, kaya budi, bukan kaya harta. Saya ini pakai bukan jamaah. Kaya sejati adalah kaya budi, bukan. Saya pakai bukan nih, bukan kaya harta. Apalah maknanya dalam kehidupan ini harta melimpah ruah, tetapi tidak didukung oleh budi yang baik. Maka harta itu akan menjadi alat gengsi saja. Bahkan dalam buruk, harta itu bisa kita gunakan untuk merugikan orang lain. Nah, jamaah, apalah makna dia? Karena itu kita berharap mudah-mudahan Allah buat kita kaya, budi kita luhur. Jadi harta itu kita gunakan, jamaah. Saya karena ini baik, saya sebut contoh-contoh saja. Pak Habibie itu kan hartanya banyak jamaah. Pak Habibie almarhum hartanya kan banyak itu. Dia buat yayasan. Anak-anak yang pintar, yang mau sambung sekolah, bisa melalui yayasan dia. Free, gratis. Dia buat rumah sakit dari hartanya. Terus yang baru meninggal, mantan ketua Muhammadiyah, Pak Syafi'i Ma'arif, membuat yayasan. Hartanya banyak. Membuat yayasan. Orang-orang yang mau yayasan itu meneliti tentang kehidupan kita di Indonesia. Ditambah orang-orang yang mau, yang bagus, mau sekolah, bisa lewat situ. Seingat saya Akbar Tanjung pun buat juga, jamaah. Tengok ini, contoh-contoh, jamaah. Kalau yang ada lagi non-muslim, tapi pakar fisika, Profesor Yohanes Suryo. Itu luar biasa. Dia mencari anak Indonesia yang paling bodoh.
Yang secara statistik pendidikan rendah itu ada di Papua. Dia cari anak yang paling bodoh di Papua. Dia cari yang paling bodoh. Bahkan yang sudah 4 kali tinggal kelas. Dia didik jadi juara fisika internasional. Karena dia berkeyakinan sesungguhnya nggak ada orang yang bodoh. Saya bagi tahu semua nih. Anak kita tinggal kelas, jangan bilang bodoh. Mengapa? Karena boleh jadi nggak nyaman dia di sekolah itu kepada gurunya, kepada kawannya, kepada lingkungannya, jemaah. Kita ini zolim. Baru anak itu pintar kalau pandai matematika. Betul? Betul. Anak yang pandai matematika ini suruh dia mengarang kalau pandai. Pening kepala dia, apa mau karang? Tapi ada orang ngarang pandai kali. Saya tulisnya. Dinding rumah awak habis dicoret sama cucu awak sama anak awak. Memang kotor aja kerja kau. Tidak. Kepintaran dia di situ, jamaah. Di menulis, melukis. Nggak mudah itu, jamaah. Saya langsung jumpa dengan A.A. Nafis. A.A. Nafis itu penulis daripada Sumatera Barat. Dia buat cerpen. Cerpen dia paling terkenal adalah Robohnya Surau Kami. Oke? Langsung dia ngomong tentang salah seorang sastrawan puisi dari Jawa. Jamaah. Tahu Dian Sastro? Artis. Leluhur dia, Subagio Sastrowardoyo. Itu buat puisi, pandai kali jamaah. Puisi itu nggak mudah. Kalau buat karangan cerpen panjang kali, kalau puisi bisa 3-4 baris saja. Piring tak retak, nasi tak dingin. Tuan tak hendak, kami pun tak. Nggak mudah. Itu padat loh isinya tuh jamaah. Kalau dibuat cerpen bisa panjang. Jadi kata A.A. Nafis, saya tak pandai lah macam mana membuat puisi itu. Orang yang buat puisi ini pikirannya luar biasa. Benda yang panjang bisa disimpulkan hanya dalam beberapa kata. Ini kepintaran. Jadi kalau anak cucu kita tinggal kelas, jangan dibilang bodoh. Jangan dibilang. Karena boleh jadi bakatnya bukan di situ. Jamaah. Boleh jadi bakat dia di tukang-tukang. Suruh dia menukangi apa-apa. Suruh dia nukangi, beres. Beres. Tapi jangan ingatkan dia nanti kalau mau tidur kunci pintu. Takkan beres tuh. Takkan beres. Tapi kalau suruh nukangi lah. Awak pun heran juga. Kereta awak ni tak sampai ke bengkel. Sama anak awak aja kau beres. Heran pula awak. Jangan-jangan wali kau ni. Kayak begitu pun. Tidak, memang bakat dia di situ jemaah. Jadi merasa kaya beda dari kaya. Harta yang banyak itu jumlahnya banyak, tapi nilainya jadi sedikit. Sebab orang ini merasa kaya. Maka sedikit jadinya. Maksudnya, siapa saja yang merasa cukup dengan hartanya, niscaya tidak akan cukupnya. Merasa cukup dia dengan harta, tak akan cukup tuh jemaah. Karena kecukupan sikap batin, bukan pada jumlah. Bukan pada jumlah harta. Jemaah. Kalaulah jumlah harta yang membuat orang jadi baik, maka orang kaya pasti baik. Orang miskin pasti buruk. Pada faktanya tidak sedikit yang kaya yang tak baik. Tak sedikit pula yang miskin yang baik. Tapi begitu pun jangan salah faham. Jika mungkin Allah Ta'ala mintalah kepada Allah, kita kaya harta, kaya budi. Jamaah. Dalam hadis disebutkan, man istaghna billahi aghnahu. Siapa saja yang merasa kaya dengan sebab dekat kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan mengayakannya. Tapi ini jangan salah faham. Enggak apa-apa kita miskin, yang penting tetap sembahyang. Ini keliru. Ya apa-apalah, masa enggak apa-apa. Walau rajin sembahyang kita, tapi kalau miskin kan apa-apa itu. Jemaah, masa enggak apa-apa? Sebab miskin tak punya awak kereta. Orang bisa ngaji naik kereta, awak tak bisa. Sehingga awak ngaji dekat-dekat saja. Tak sana padahal ada ngaji lagi. Hari Senin tempat kita tak ngaji, sana ada. Kalau ada kereta kita kan bisa pergi. Coba aja mah.
Maksud saya dengan kaji ini, saya ingin ajak kita, harta itu penting. Jangan bilang harta tak penting. Tinggal lagi kalau saat ini Allah Ta'ala sedang memberikan harta sebegini kepada kita, ya terima. Tapi jangan bantah, harta itu tak penting. Salah, jamaah, salah. Aku berulang-ulang katakan, kita pagi ini tak akan bisa ngaji tanpa harta. Bantahlah saya kalau bisa, jamaah. Takkan bisa kita ngaji pagi ini tanpa harta. Tinggal penyikapan, bagaimana sikap kita kepada harta. Karena sikap ini penting. Sikap itu kan jiwa. Jiwa itu nafsun, maka dekatkan dia kepada Allah, sehingga nanti positiflah sikap dia kepada harta. Jamaah, ya. Yang ketiga, siapa saja merasa dirinya mulia sebab makhluk Allah. Awas. Siapa saja merasa dirinya mulia sebab makhluk Allah Ta'ala, niscaya hinalah dia. Saya bukan apa nih, ya awak nggak perlu sombong. Tapi gubernur itu alur pakcik kami itu. Tengok. Memang kami sekarang gini, tapi kami ini keturunan bangsawan nih. Darah kami darah biru. Awak tahu darah tuh merah. Kalau biru alien itu. Tengok. Ya awak nggak perlu sombong. Terus terang aja, nggak perlu sombong. Cuma ketua MUI Sumatera Utara itu masih tutur pakcik itu sama kami itu. Coba dulu. Tak cukup ada Allah di batin kita sehingga kita perlu bersandar kepada makhluk. Tak perlu. Tak cukup rupanya, jemaah. Sadar batin kita ada Allah Ta'ala sehingga bersandar kepada makhluk. Ini mau hati-hati, tauhid jangan salah. Hinalah dia. Mengapa dia hina ketika bersandar kepada makhluk? Mengapa dia hina? Dua sebab. Satu, asal dia hina. Dua, dia tak sadar dia hina. Asal dia hina dari air mani. Air mani itu jijik, itu jamaah jijik awak. Kalau pakai bahasa mani itu pun mungkin ada yang risih gitu. Pangkal mani, akhirnya apa? Bangke. Wangi bau. Bau. Bangke paling bau manusia. Kambing mati, banyak yang ngambil tuh. Tabrakan kambing, belanggar kambing. Baru awak tengok jam 9 belanggar, jam setengah 10 udah bersih tempat tuh. Banyak ngambil kambing tuh. Jangan cerita halal haram dulu. Jamaah. Kambing. Bangkai kambing tak begitu busuk, tak begitu bau banding bangkai manusia. Bau. Ngapa gitu? Aku mengakal-ngakal. Apa sebab bangkai manusia paling bau? Kalau ada daun ubi, kambing makan daun ubi enggak? Makan. Manusia bukan hanya daun ubi itu dimakannya. Kambing yang makan daun ubi itu pun dimakannya. Waduh jamaah. Daun apa yang enggak dimakan manusia? Kenapa Tuan Imam? Itu karena keras. Kalau daun pintu ini lembek, ranap. Semua daun habis dimakan manusia. Kecuali daun pintu. Itu karena keras. Kalau lembek, tak selamat nih. Ini tahu salah pura-pura elok kita nih jamaah. Jangan pura-pura soleh lah. Ini daun pintu ni pun nak senter-senternya nih. Karena keras saja tak ada. Kalau lembek di sayur sedap nih kata awak. Coba dulu. Apa maksud saya nih? Mengapa agama katakan hina ketika dia bersandar kepada makhluk? Dua sebab. Satu, dia tak sadar dia hina. Satu, asal dia hina. Dua, dia tak sadar. Dua dia tak sadar, dia hina. Asal mani bau, akhir bangkai busuk. Antara bau, jijik dan busuk.
Makna selama hidup. Ya, makna selama hidup. Antara bau jijik dan busuk. Busuk tu jijik jugalah bau kali jemaah. Antara itu, kemana-mana kita bawa tai enggak? Sebut anggota tubuh yang enggak ada tainya. Satu aja. Satu aja, mana yang enggak bawa tai? Nah, enggak bisa jawab, tapi kok lantam? Tai aja lantam. Cak dulu jemaah. Tai lantam. Maka kalau di jalan tu awak naik kereta, disebeng, marah awak. Yang naik kereta tai, yang nyebeng tai. Ya, jadi tai nyebeng tai. Nggak usah marah, sama-sama tai. Jijik. Memang jijik. Maksud saya menjelaskan kaji ini, cukuplah bersandar kepada yang mulia, bukan kepada yang hina. Sandar kepada Allah Ta'ala, jemaah. Kita ni lantamnya, entahlah, tak tahu saya lagi bilangnya jemaah. Lantam kali kita manusia ni, sebab harta, sebab jabatan, sebab keturunan orang hebat, sebab tokoh. Tokoh apa? Tokoh masyarakat. Selalu ku bilang tu, tokoh kerjanya ngapain? Menokoh kan? Itu kerja tokoh menokoh. Tokoh masyarakat. Sombong kali. Yang lebih mengerikan, sebab rajin ibadah sombong, itu lebih mengerikan jemaah. Itu paling mengerikan. Rajin ibadah sombong dia kepada orang yang tak ibadah. Kadang-kadang cerita pula sama orang, hari apa ini? Senin. Awak nggak bisa ikut lah, karena kami udah 10 tahun nih sekeluarga puasa Senin Kamis. Itu dah biasa kami itu. Kalau tak puasa rasa awak macam risih. Alahai, kata awak. Ngapa begitu? Tak cukup Raqib Atid mencatat dengan bagus amal kita, sehingga kita cerita-cerita sama orang. Coba jamaah. Dah banyak kali rupanya ibadah kita berbanding nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Diam ajalah. Yang ketiga, siapa yang merasa dirinya mulia sebab makhluk, niscaya hinalah dia. Maksudnya siapa saja yang kekuatan dirinya berasal dari makhluk, maka jadi hinalah dia, jemaah. Enggak tahu kalian ya? Ini tanah-tanah sini, tanah kami ini semua. Kalian numpang situ. Nah, ini kan ada kuburan dekat kita. Saya tak tahu, ini cerita saja jemaah. Kuburan atuk nenek moyang kalian pun bisa kami gusur. Itu tanah kami. Allah, ngapa begini kali jemaah? Itulah nafsu tadi. Ngapa sombong kali kita? Coba dulu, kita ni orang terhormat, jangan sembarangan. Iya, kita setuju, itu supaya akhlaknya baik. Tapi mengapa jadi merendahkan orang? Sehebat-hebatnya yang mati, akhirnya dipijak-pijak tidak? Pijak jamaah. Ya, kalau mayat masuk kubur, timbun, habis itu kan pijak-pijak supaya padat. Nah, jamaah kan? Betul apa betul? Tengok dulu jamaah. Kadang pun masih ada juga sombong tadi. Di nisan tu masih ditulis lagi. Profesor, doktor, tengku. Kalau cara Melayu tengku ada, tengku Melayu. Ada ya, Bang Haji ya, tengku ya. Karena beda juga tengku di Aceh. Di Aceh ada dua, ada teku, ada tengku. Tengku tu alim ulama, kalau teku tu ulu balang. Nah, di Melayu tengku tu bangsawan, bukan ulama. Jamaah. Oh, ditulis itu profesor, doktor, tengku, haji dah 3 kali, hanya 3. H titik, H titik, H titik. Belakang lagi ada gelar. Sekarang gini jamaah. Saya tak urus itu karena itu hak masing-masing. Yang kena kita ngaji maka saya sampaikan. Itu aja jamaah. Nah, kalau mau buat itu saya tak bisa campur. Bermanfaatkah itu dalam kaitan dengan munkar nakir?
Lah kalau nggak bermanfaat untuk apa? Coba aja mah. Coba dulu. Kalau nggak bermanfaat untuk apa? Sampai ditulis Al-Fatihah di nisan ya. Untuk apa? Ditulis Al-Fatihah di nisan itu untuk apa? Al-Fatihah bukan untuk ditulis di nisan. Sekurang-kurangnya dibaca, sekurang-kurangnya, setinggi-tingginya diamalkan. Jamaah, itu apa? Maka hinalah orang yang menganggap kekuatan dirinya berasal dari makhluk. Sandar pada Allah. Hati-hati kalimat nih. Hati-hati kalimat nih. Kalau begitu kita tidak perlu pada makhluk dalam berbuat salah. Ini ngaji tauhid. Ini ngaji tauhid. Hari pagi ini saja kita tak bisa sampai kemari secara syariatnya tanpa makhluk. Kereta makhluk bukan? Makhluk. Saya pakai kacamata, makhluk bukan? Saya pakai topi, makhluk bukan? Makhluk. Ini tauhid. Ini tauhid. Dalam tauhid kita sandar semua kepada Allah. Tapi dalam ucapan agama mengajarkan, syariatnya mengajarkan kita tetap berhubung, terhubung kepada makhluk. Tak bisa kita sendiri. Makanya kita mengatakan kalau tak ada kereta tak sampai saya kemari. Itu di mana? Di mulut, di hati? Mulut. Hati main. Jangan keluarkan dari hati ke mulut. Kenapa abang bisa sampai ngaji kemari? Karena Allah. Salah, karena kereta. Main, balik lagi lah kaji kita semangka kuning, semangka merah, semangka hijau. Jamaah, jangan pindahkan yang dalam keluar. Ini yang dikaji 3 tadi dalam. Kalau tidak kau nolong aku, tak tahulah aku. Makasih ya. Makasih kalilah. Kau tak tahu lagi aku bilang, makasihlah sama kau. Ini tanda iman tinggi. Karena salah satu kata Rasulullah, salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang adalah berterima kasih kepada orang yang telah menolong dirinya. Itu hadis Rasulullah. Makanya pun dalam seluruh bahasa makhluk di muka bumi ini pasti ada ucapan terima kasih. Dalam bahasa yang berbeda lah, macam-macam. Secara Indonesia ratusan suku, ratusan bahasa pula jamaah. Tetap ada ucapan terima kasih. Jadi mulut kita, kau yang menolong. Hati kita kata, Allah tolong saya melalui dia. Hati-hati jamaah. Jangan sombong kalau kita dah ditolong orang. Bukan kau nolong aku, Allah semua. Mak, yang nolong pun terkejut. Mak katanya, ngerinya katanya. Tak boleh. Bila yang dalam kita pindah keluar, yang luar kita pindah ke dalam, maka kita tak bisa beli kue di bakery. Tak bisa kita beli kue di bakery. Kue itu kan gabungan air, gula, garam, telur, macam-macam lah tuan situ. Jadi kalau kita pindahkan yang dalam keluar, waktu ke bakery kita beli kue apa beli garam? Wah, saya beli garam sama campuran telur, campuran air. Yang layan pun pening, dah 5 tahun awak layan sini. Kenapa ada orang nanya gini? Tak bisa. Jangan pindah dalam, keluar. Saya kalau ngaji Ahad nih, ikhlas saja itu untuk ngasih sarapan tuh. Untuk apa kau pindah keluar? Diam aja udah. Nanti dijengkali orang, ikhlas, tapi serabinya cuma 2 potong. Itu pun kecil-kecil, kurang manis pula katanya. Coba. Kan jadi memancing orang berbuat dosa. Dalam, luar. Hati-hati kaji pagi ini jamaah. Memang cuma 3 inilah kita pelajari pagi ini. Kalau niat saya udah banyak mau saya bacakan untuk kita sampai halaman 37. Tapi inilah dapat kita pagi ini. Mudah-mudahan boleh difahami. Jangan salah faham atas harta. Harta penting. Jangan salah faham pada akal. Jangan salah faham pada mau. Enggak perlu aku sama kalian semua. Cukup Allah sama aku. Dah.
Dah, itulah teriak dia. Awak pun pulang, numpanglah. Tadi katanya sama Allah saja. Pergi kau sama Allah sana, pulang. Jangan naik kereta aku. Kan jadi rame. Karena salah tempat, bukan salah isi. Isi dah betul, tapi salah tempat. Ayo jamaah, terima kasih sama orang yang menolong. Jangan berjasa, jangan merasa berjasa bahwa kita sudah menolong. Karena sesungguhnya memanglah benda yang kita berikan kepada si fulan-fulanah itu hak dia, cuma melalui kita. Mudah-mudahan ngaji pagi ini baik untuk saya, baik untuk kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.